Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saya percaya pagi ini semuanya dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat. Bisa bilang amin, haleluya. Mari kita berdoa untuk menerima renungan di pagi hari ini. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan di hadapan-Mu, karena semalaman kami menikmati tidur dengan baik, dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan segar. Itu sebabnya kami mau memulai mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dengan mendengar firman yang disampaikan lewat suara gembala. Itu sebabnya ya Tuhan, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu saat berdoa. Mazmur 29 ayat yang kedua berkata demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah saudara, ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan melalui saat teduh, kita sedang menggunakan hak kita untuk berdoa dan mengabdi kepada Tuhan, di mana biasanya kita lebih sering menghabiskan waktu atau terlalu sibuk dengan urusan duniawi, dengan urusan bisnis dan sebagainya. Kita terlalu fokus pada kepentingan diri sendiri tanpa menghiraukan keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Itulah senjata iblis untuk melemahkan dan membujuk kita, yaitu pelbagai kesibukan serta kekhawatiran akan kebutuhan jasmania. Saudara, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan ia mulai merasa lapar. Nah, saat itulah iblis melancarkan jurusnya untuk mencobai dia dengan menawarkan berbagai hal yang menjadi kebutuhan manusiawinya, baik makanan ataupun kemewahan dunia. Namun dengan sangat tegas Tuhan berkata, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Matius 4 ayat yang ke-10. Nah saudara, janganlah kemewahan dan iming-iming dunia ini membutakan mata rohani kita sehingga kita tidak lagi memikirkan perkara-perkara rohani atau perkara-perkara kekal. Sesibuknya apapun dan seberat apapun beban hidup kita, saudara-saudara, kita harus dengan tekun berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak mendapatkan doa dan puji-pujian serta bakti kita. Oleh karena itu, kita harus merespon apa yang disampaikan oleh pemazmur, yaitu Mazmur 95 ayat yang ke-6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Nah saudara,
Berdoa atau bersaat teduh adalah waktu untuk membuat komitmen dengan Tuhan. Saat kita berdoa, berarti kita sedang meminta Tuhan untuk menunjukkan kehendak-Nya bagi kita hari itu. Saat berdoa, berarti kita sedang meminta Tuhan untuk membimbing kita sehingga kita mampu membedakan mana yang perlu dan yang tidak perlu. Nah, tolong baca 1 Korintus 10 ayat 23. Pada saat berdoa, saudara, kita menemukan rahasia kekuatan dan sukacita sejati. Jika orang Kristen hidup senantiasa dalam kesukaran, mudah mengalami kelemahan dan tidak pernah merasakan kebahagiaan. Itu karena mereka tidak pernah mempunyai waktu untuk Tuhan dan berjalan bersama dengan Dia. Yang ada hanyalah kesibukan, hobi, menimang-nimang HP, dan sebagainya. Sehingga waktu untuk Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, merenungkan firman, nyaris tidak mendapat bagian waktu. Itu sebabnya saudara, lewat renungan pagi ini, biarlah kita benar-benar dikembalikan semangat kita untuk berdoa, yaitu menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kita kepada Tuhan Allah lewat doa, pujian, serta penyembahan pribadi kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perbanyaklah waktu untuk Tuhan dan kurangilah waktu untuk kepentingan daging, saudara. Akhirnya saya tutup dengan kalimat ini. Berjalan bersama Tuhan berarti intim dengan Dia di dalam jam-jam doa. Amin, haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, ya Tuhan. Ampunilah kalau kami hanya sibuk dalam perkara-perkara duniawi. Karena itu kadangkala kami mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan sebagainya untuk menghadapi hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang. Ajar kami menomorsatukan kerajaan Allah dan kebenarannya dengan bersekutu, beribadah, membaca firman, dan berdoa kepada Tuhan. Semakin intim kami dengan Tuhan, kekuatan ilahi itu akan mengalir dalam diri kami, sehingga kami kuat secara rohani, tapi sehat secara jasmani. Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam penggembalaan-Mu. Bawalah kami selalu ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Cukupkan segala kebutuhan kami. Karena itu segala usaha kami, bisnis kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan selalu membawa kami kepada berkat, kemenangan demi kemenangan. Seluruh keluarga kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan jaga, lindungi, pelihara, dan berkati. Kalau ada jemaat yang masih sakit, urutkan tangan Tuhan dan menyembuhkan segala penyakit mereka. Yang kekurangan Tuhan berkati, yang dalam kesusahan Tuhan berikan penghiburan, yang dalam pencobaan Tuhan buka jalan sehingga mengalami kemenangan. Inilah doa yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, tetap semangat dan kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin.